Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Salsabila, nomor induk mahasiswa 2007016011. Di sini saya akan menjelaskan bab 13. Yang pertama, biografi singkat Carl Rogers dan Arthur Crumb. Yang pertama, Carl Ransom Rogers lahir di Oak Park, Illinois pada 8 Januari 1902, meninggal pada 4 Februari 1987 di La Jolla, California, Amerika. Yang kedua, Arthur Wickham lahir pada 3 Juni 1912, meninggal pada 20 Maret 1999 di Greeley, Colorado, Amerika. Oke. Yang pertama ada manusia dalam pandangan Arthur Crumb dan Carl Rogers. Yang Carl Rogers itu memandang bahwa pada dasarnya manusia itu baik, konstruktif, dan akan selalu memiliki orientasi ke depan yang positif. Definisi diri sebenarnya sudah melekat saat seseorang masih kanak-kanak. Struktur diri dianggap Carl Rogers sebagai hasil dari interaksi seseorang dengan lingkungan dan yang paling utama merupakan lingkungan sosial. Yang kedua, manusia dalam pandangan Arthur Crumb. Untuk mengerti tingkah laku manusia, yang penting adalah mengerti bagaimana dunia itu dilihat dari sudut pandangnya. Pernyataan ini adalah salah satu dari pandangan humanistik mengenai perasaan, persepsi, kepercayaan, dan tujuan tingkah laku inner yang dari dalam yang membuat orang berbeda dengan orang lain. Untuk mengerti orang lain, yang penting adalah melihat dunia sebagai yang dia lihat. Dan untuk menentukan bagaimana orang berpikir, merasa tentang dia atau tentang dunianya. Kams menyatakan bahwa tingkah laku menyimpang adalah akibat yang tidak ingin dia lakukan, tetapi dia tahu bahwa dia harus melakukan. Ini bersumber dari Sri Esti Wuryanti di Wandono 2002 halaman 182 sampai 183. Yang sub B ada konsep psikologi Carl Rogers dan Arthur Crumb. Yang pertama, konsepsi-konsepsi pokok dalam teori Rogers. Yang A, organisme, yaitu keseluruhan individu. The total individual. Organisme memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, organisme beraksi sebagai keseluruhan terhadap medan fenomenal dengan maksud memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi medan fenomenal di sini adalah keseluruhan pengalaman. Jadi itu kayak maksudnya setiap organisme berada dalam dunia pengalaman yang terus-menerus berubah karena mengikuti dari bentuk karakteristik dari pengalaman itu sendiri yang selalu dinamis. Jadi pengalaman kan nggak pernah statis, pasti dinamis. Nah itu jadi bentuk karakteristiknya itu juga terpengaruh dari bentuk pengalaman itu sendiri. Yang kedua, organisme mempunyai satu motif dasar, yaitu mengaktualisasi, mempertahankan, dan mengembangkan diri. Yang ketiga, organisme mungkin melambangkan pengalamannya sehingga hal itu disadari, atau mungkin menolak pelambangan itu sehingga pengalaman-pengalaman itu tak disadari, atau mungkin juga organisme itu tak memperdulikan pengalaman-pengalamannya. Jadi pengalaman organisme ini yang terjadi dalam kehidupan seseorang itu diproses, bisa disimpulkan, bisa diabaikan, bisa diingkari, atau juga bisa dikaburkan. Jadi seseorang bisa menolak pengalaman itu. Misal jadi otak kita itu memproses sendiri. Jika kita anggap pengalaman itu tidak penting, maka akan langsung dilupakan, mudah dilupakan. Beda lagi kalau pengalaman itu dianggap penting, akan selalu diingat. Yang sub B ada medan fenomenal, yaitu keseluruhan pengalaman, the totality of experience. Medan fenomenal mempunyai sifat didasari atau disadari atau tidak disadari, tergantung apakah pengalaman yang mendasari medan fenomenal itu dilambangkan atau tidak.
Jadi kayak medan fenomenal itu kan keseluruhan pengalaman. Jadi dia itu baik yang internal ataupun eksternal, disadari maupun tidak disadari. Contohnya apa? Yang pengalaman internal itu persepsi mengenai diri sendiri, dan yang pengalaman eksternal itu persepsi mengenai dunia luar, meliputi pengalaman yang disimpulkan, diamati, dan disusun dalam kaitannya dengan diri sendiri. Semua persepsi individu ini bersikap subjektif, benar bagi dirinya sendiri. Yang C ada self, yaitu bagian medan fenomenal yang teridentifikasi dan terdiri dari pola-pola pengamatan dan penilaian dasar dari I atau me. Self mempunyai bermacam-macam sifat. Yang pertama, self berkembang dari interaksi organisme dari lingkungan. Yang kedua, self mempunyai self mungkin menginteraksikan nilai-nilai orang lain dan mengamatinya dalam cara atau bentuk yang tidak wajar. Yang ketiga, self mengejar atau menginginkan konsistensi atau keutuhan, kesatuan, atau keselarasan. Yang keempat, organisme bertingkah laku dalam cara yang selaras, konsisten dengan self. Yang kelima, pengalaman yang tak selaras dengan struktur self diamati sebagai ancaman. Jadi, self struktur itu adalah suatu pola pengamatan yang bersifat utuh atau bulat, teratur, mudah bergerak, dan selalu konsisten dalam nilai-nilai lingkungan. Semakin banyak individu mengamati dan menerima pengalaman sensorik ke dalam self-nya, kemungkinan nilai-nilai semakin besar. Jadi jika individu menerima dan mampu menerima pengalamannya, ya itu nilai-nilainya semakin besar. Tapi kalau tidak menerima, ya nilai-nilainya tidak berkembang. Yang keenam, self mungkin berubah sebagai hasil dari pematangan atau maturation dan belajar. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Ayu Agustin, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep psikologi Arthur Combe. Konsep belajar Arthur W. Combe yang dikenal dengan meaning, makna atau arti. Belajar terjadi bila mempunyai arti yang individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan siswa. Anak tidak bisa matematika atau sejarah bukan karena bodoh, tetapi karena mereka enggan dan terpaksa dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka harus mempelajarinya. Perilaku buruk itu sesungguhnya tak lain hanyalah dari ketidakmauan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya. Dalam prakteknya, teori humanistik ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Selanjutnya, yaitu C. Saya akan menjelaskan tentang madhab humanistik Carl Roger dan Arthur Combe. Madhab humanistik Carl Roger. A. Aktualisasi diri. Menurut Roger, motivasi orang yang sehat adalah aktualisasi diri. Jadi, manusia yang sadar dan rasional tidak lagi dikontrol oleh peristiwa kanak-kanak. Roger lebih melihat pada masa sekarang. Dia berpendapat bahwa masa lampau memang akan mempengaruhi cara bagaimana seseorang memandang masa sekarang, yang akan mempengaruhi juga kepribadiannya. Namun, ia tetap berfokus pada apa yang terjadi sekarang, bukan apa yang terjadi pada waktu itu. B. Perkembangan kepribadian. Konsep diri atau self-concept menurut Roger adalah bagian sadar diri, ruang fenomenal yang disadari dan disimbolisasikan, di mana aku merupakan pusat referensi setiap pengalaman. Untuk menunjukkan apakah kedua konsep diri tersebut sesuai atau tidak, Roger mengenalkan dua konsep lagi, yaitu incongruence adalah ketidakcocokan antar self yang dirasakan dalam pengalaman aktual disertai
mempertentangan dan kekacauan batin. Yang kedua, congruous. Congruous berarti situasi di mana pengalaman diri diungkapkan dengan seksama dalam sebuah konsep diri yang utuh, integrasi, dan sejati. Selanjutnya, saya akan membahas tentang madhab humanistik Aturkom. Yang pertama, manusia mempunyai belajar alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga yaitu belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat, tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Yang kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman siswa dalam memperoleh cara. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya. Yang ketujuh, belajar lancar jika siswa dilakukan dalam posisi belajar. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Yang kesembilan, kepercayaan pada diri pada siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Yang terakhir, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 kali 2, 2 kali 2, 4, 8 kali 8, 16, kali 16, 32, 32 kali 32, 31, 10 kali 100, 100 kali 600 32, 32 kali 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh dari video yang tadi. Maksud dari video yang tadi itu kan sesuai dengan konsep belajarnya Arthur Kahn, yang mana dia itu yakin bahwa belajar itu harus secara alami. Jadi kan anak tadi itu tidak bisa matematika. Bisa jadi karena dia itu belajar tidak secara alami atau dipaksakan. Bisa saja dia dipaksakan oleh gurunya, oleh orang tuanya, disuruh ngapalin perkalian jadi dia tidak bisa. Seharusnya itu bagaimana? Seharusnya dia tuh tidak dipaksa. Tapi seharusnya dia tuh diarahkan terhadap minat dan bakatnya, apa yang dia ingin pelajari. Jadi di saat dia bisa atau bisa melakukan sesuatu itu karena dia menginginkan hal itu agar dia pelajari sendiri. Jadi belajarnya itu secara alami. Jadi analisis dari video tadi itu bisa jadi dia itu tidak belajar secara alami atau dipaksakan. Oke. Contoh lainnya yang dari Rogers itu contoh lainnya itu apa? Contoh lainnya gini. Misal ada seseorang di restoran si A. Si A kan di restoran tuh. Nah, dia itu ngasih tips ke pelayan atau dia di hotel gitu atau di mana di restoran tadi hotel ngasih tips itu 1.000. Padahal teman-teman yang lain itu ngasih tips minimal 20.000. Nah, ini tuh sesuai dengan konsepnya Rogers yang mana dia itu yakin bahwa konsep dirinya ini udah bener. Ya, dia ini udah bener, dia subjektif bahwa dirinya itu udah baik, udah gini, udah baik pokoknya gitu, udah dermawan. Padahal hal itu kan tidak baik. Dia tuh padahal dikomenin sama temennya, kamu tuh nggak boleh ngasih tips cuma 1.000, itu tuh jahat, itu tuh dikitan kok kamu pelit sih. Dengan dia ngasih tips 1.000, dia itu udah menganggap bahwa dirinya baik, bahwa dirinya loyal atau dermawan, daripada dia tidak memberi sama sekali. Jadi lebih baik dia memberi 1.000 gitu. Itu contoh lain dari yang Carl Rogers. Kalau yang video tadi itu yang Arthur Kahn. Sekian dari saya dan Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.